Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irwani, NIM 0503222151 dari kelas Perbankan Syariah 6F. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang risiko kepatuhan yang diampu oleh Bapak Sugianto MA. Apa sih itu risiko kepatuhan? Risiko kepatuhan ialah risiko kerugian finansial atau non-finansial, termasuk rusaknya reputasi, denda, atau sanksi hukum yang timbul dari kegagalan bank untuk mematuhi undang-undang, peraturan, standar, dan kode etik yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, standar industri, perjanjian internal, atau yang disebut dengan kebijakan dan produser, serta praktik bisnis yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sumber dan jenis risiko kepatuhan. Sumber risiko kepatuhan ada 7, yaitu yang pertama, perubahan regulasi, di mana peraturan baru atau revisi yang tidak diantisipasi. Yang kedua yaitu kompleksitas produk, yang dimana produk syariah yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga yaitu pemahaman pengawasan internal, di mana kurangnya kontrol dan prosedur yang memadai. Yang keempat yaitu sumber daya manusia, yang dimana kurangnya pemahaman atau pelatihan karyawan. Yang kelima yaitu teknologi informasi, sistem yang tidak mendukung kepatuhan atau rentannya terhadap kesalahan. Yang keenam yaitu outsourcing, di mana risiko kepatuhan yang timbul dari pihak ketiga. Yang terakhir yaitu ada budaya organisasi, budaya yang tidak mendukung etika dan kepatuhan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis risiko kepatuhan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu risiko hukum, yang dimana tuntutan hukum atau sanksi akibat pelanggaran undang-undang. Yang kedua yaitu adanya risiko reputasi, yang dimana hilangnya kepercayaan publik terhadap nasabah. Yang ketiga yaitu adanya risiko operasional terkait kepatuhan, yang dimana kegagalan proses internal yang menyebabkan ketidakpatuhan. Terakhir yaitu keempat, risiko kepatuhan syariah, yang dimana pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam produk, transaksi, dan operasional. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Ada 3, yaitu pertama dampak finansial, yang dimana ada denda dan sanksi regulator. Yang kedua yaitu biaya litigasi dan penyelesaian sengketa hukum. Yang ketiga adanya kerugian dari transaksi yang dibatalkan karena tidak patuh. Yang keempat adanya penurunan pendapatan akibat kehilangan nasabah. Selanjutnya yang kedua ada dampak non-finansial, yang dimana adanya kerusakan reputasi. Yang kedua adanya pembekuan atau pencabutan izin usaha. Yang ketiga adanya penurunan kepercayaan nasabah. Yang keempat adanya moral karyawan menurun. Yang kelima adanya gangguan operasional. Selanjutnya, yang ketiga adanya dampak khusus pada kepatuhan syariah. Yang pertama adanya produk dan layanan dianggap tidak sah secara syariah atau haram. Yang kedua ada hilangnya legitimasi keagamaan yang merupakan fondasi perbankan syariah. Yang ketiga adanya kritik dari Dewan Pengawas Syariah dan ulama. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerangka regulasi dan kepatuhan di perbankan syariah. Ada 2, yaitu regulasi umum dan regulasi khusus perbankan syariah. Pertama, saya akan membahas tentang regulasi umum. Regulasi umum terdapat 5. Yang pertama yaitu adanya Undang-Undang Perbankan Nasional, misalnya Undang-Undang Perbankan di Indonesia. Yang kedua, adanya peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK atau bank sentral, misalnya Bank Indonesia. Selanjutnya ada yang ketiga itu ialah peraturan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme atau APU PTT. Selanjutnya yang keempat adanya peraturan perlindungan konsumen, dan yang kelima adanya Basel Accords yang dimana meskipun lebih ke risiko keuangan tetap ada implikasi kepatuhan. Selanjutnya yaitu regulasi khusus perbankan syariah, ada 4. Yang pertama yaitu
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang dimana sumber utama hukum syariah yang mengikat bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu adanya standar akuntansi syariah atau yang dimana PSAK syariah yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Syariah atau IAI. Selanjutnya adanya peraturan OJK atau Bank Sentral terkait perbankan syariah, misalnya peraturan produk tata kelola dan permodalan khusus bank syariah. Selanjutnya ada standar AAO IFAI atau Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang dimana standar internasional yang banyak diadopsi oleh lembaga keuangan syariah global. Selanjutnya adanya proses manajemen risiko kepatuhan, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu identifikasi risiko kepatuhan, yang dimana analisis regulasi yang berlaku dan potensi pelanggaran. Yang selanjutnya peninjauan produk, proses dan sistem internal. Selanjutnya ada evaluasi temuan audit internal dan eksternal, dan yang terakhir melakukan penilaian risiko secara berkala. Yang kedua adanya pengukuran risiko kepatuhan, yang dimana meskipun sulit dikuantifikasi sepenuhnya, beberapa indikator bisa digunakan. Yang terakhir yaitu penilaian kualitatif terhadap dampak dan probabilitas. Yang ketiga adanya pengendalian risiko kepatuhan, yang dimana penyusunan kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan komprehensif. Yang selanjutnya ada penerapan dan kontrol yang efektif. Yang selanjutnya ada pelatihan karyawan secara berkala mengenai regulasi dan kepatuhan syariah. Yang terakhir adanya pengawasan internal dan eksternal yang ketat. Selanjutnya yang keempat adanya pemantauan dan pelaporan risiko kepatuhan, yang dimana pemantauan berlanjutan terhadap perubahan regulasi dan kepatuhan internal. Yang selanjutnya ada pelaporan berkala kepada manajemen senior dan dewan direksi. Yang terakhir ada penggunaan teknologi untuk memonitor kepatuhan. Saya akan membahas tentang strategi mitigasi risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu adanya pembentukan unit kepatuhan atau compliance unit yang kuat, yang dimana adanya independen dan memiliki otoritas yang cukup. Selanjutnya ada memiliki staf dan komponen yang terlatih. Yang kedua adanya penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas, yang dimana ada standar operating procedure atau SOP untuk setiap proses bisnis. Selanjutnya ada pedoman kepatuhan yang mudah diakses dan dipahami. Yang ketiga adanya pelatihan dan peningkatan kestandaran karyawan, yang dimana program pelatihan wajib tentang regulasi, etika, dan prinsip syariah. Yang selanjutnya ada membangunkan budaya kepatuhan dari atas ke bawah atau top at the top. Selanjutnya yang keempat adanya penerapan teknologi dan informasi yang mendukung kepatuhan, yang dimana sistem yang dapat memantau transaksi, mendeteksi anomali, dan menghasilkan laporan kepatuhan. Selanjutnya ada sistem pendukung keputusan untuk memastikan produk syariah. Yang kelima adanya pengawasan internal dan audit eksternal yang efektif, yang dimana audit internal yang independen dan teratur. Selanjutnya ada audit syariah oleh DPS atau operator auditor syariah eksternal. Selanjutnya yang keenam ada pengelolaan hubungan dengan regulator, yang dimana komunikasi yang terbuka dan proaktif dengan OJK atau BI dan DSN MUI. Selanjutnya menanggapi temuan audit yang rekomendasi regulator dengan cepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi mitigasi risiko kepatuhan. Yang pertama yaitu pembentukan unit kepatuhan atau compliance unit yang kuat, yang dimana adanya independen dan memiliki otoritas yang cukup. Yang selanjutnya memiliki staf dan yang kompeten dan terlatih. Yang kedua yaitu adanya penyusunan kebijakan dan prosedur yang jelas, yang dimana adanya SOP untuk setiap proses bisnis. Selanjutnya adanya pedoman kepatuhan yang mudah diakses dan dipahami. Yang ketiga yaitu pelatihan dan peningkatan kesadaran karyawan, yang dimana program pelatihan wajib tentang regulasi, etika, dan prinsip syariah. Yang selanjutnya adanya membangun budaya kepatuhan dari atas dan ke bawah.
Yang selanjutnya keempat, adanya penerapan teknologi informasi yang mendukung kepatuhan, yang dimana sistem yang dapat memantau transaksi, mendeteksi anomali, dan menghasilkan laporan kepatuhan. Selanjutnya adanya sistem pendukung keputusan untuk memastikan produk syariah. Yang kelima ialah pengawasan internal dan audit eksternal yang efektif, yang dimana audit internal yang independen dan teratur. Selanjutnya adanya audit syariah oleh DPS atau auditor syariah eksternal. Yang keenam adanya pengelolaan hubungan dengan regulator, yang dimana komunikasi yang terbuka dan proaktif dengan OJK atau BI dan DSN MUI. Selanjutnya menanggapi temuan audit dan rekomendasi regulator dengan cepat. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ialah risiko kepatuhan adalah aspek fundamental dalam manajemen risiko perbankan syariah dengan dimensi hukum dan syariah yang unik. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat menyebabkan dampak finansial, reputasi, dan hilangnya legitimasi keagamaan yang serius. Manajemen risiko kepatuhan yang efektif membutuhkan kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari identifikasi, pengukuran, pengendalian, hingga pemantauan. Komitmen manajemen budaya kepatuhan dan peran aktif Dewan Pengawasan Syariah adalah kunci keberhasilan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada lebih dan kurang, saya mohon maaf. Kepada Bapak Sugianto yang saya hormati, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.